Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nur Hasana. Saya dari STI STMB dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview atau mengulang kembali materi pendidikan agama 3, yaitu pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7 tentang ma'rifatullah. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Di sini untuk mengenal Allah kita menggunakan metode tafakur, yaitu berpikir menggunakan akal dan kolbu. Akal digunakan untuk berpikir dan kolbu digunakan untuk membayangkan dan merasakan. Tafakur memiliki nilai yang sangat istimewa di mata Allah. Adapun rumus dari tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh, dan selalu mengarah ke aku. Nah, berikutnya, apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifa yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam, dan yang wajib kita ibadahi. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Adapun buah dari mengenal Allah yaitu hidup mulia, tenang, berkah, merdeka, surga, dan ridha Allah. Nah, adapun penghalang-penghalang mengenal Allah yaitu zolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah, banyak berbuat durhaka, dan ragu-ragu. Selanjutnya yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Nah, dalam hal ini yang digunakan yaitu metode tafakur, yaitu metode yang lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Dan tujuan bertafakur yaitu untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Nah, cara menuju ma'rifatullah yaitu yang pertama dengan memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, ayat qauliyah dan ayat qoniyah. Ayat qauliyah merupakan perkataan langsung dari Allah melalui firman-Nya, sedangkan ayat qoniyah adalah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama yaitu metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal. Hal ini terdapat dalam surat Yunus ayat 100. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan orang yang beriman akan selalu mengaitkan aktivitasnya dengan Sang Rob. Berikutnya yaitu metode non-Islam. Dalam metode non-Islam ada dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Nah, berikutnya yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti-bukti keberadaan Allah. Nah, apakah Allah itu ada? Apa bukti-bukti keberadaan Allah? Bukti-bukti keberadaan Allah terdapat pada dalil-dalil. Yang pertama yaitu dalil fitri atau dalil fitrah. Fitrah artinya al-khilqah atau ada ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Manusia sejak awal sudah bernaluri bertuhan. Dalil yang kedua yaitu ad-dalilu hissi atau bukti indrawi, yaitu ada bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat, dirasakan atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga yaitu ad-dalilu akli, yaitu bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan diri manusia, alam semesta, sehingga dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat yaitu ad-dalilu nakli, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima yaitu ad-dalilu tarik, yaitu eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, yaitu dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu ma'rifatullah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan Allah? Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidun dengan huruf tasyid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Sedangkan secara istilah syar'i, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya.
Berikutnya yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam setiap kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meyakinkan dengan tegas bahwa Allah taala adalah Rabb, Raja dan pencipta seluruh makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua yaitu tauhid mulkiyah. Berpegang teguh mulkiyah berasal dari kata malika yamliku yang artinya memiliki, berkuasa penuh atas apa yang dimiliki. Selanjutnya yaitu goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewajiban seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan dituju. Selanjutnya yaitu ilahan mabu'udza atau yang disembah. Makna dari ilahan mabu'udza adalah menjadikan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Selanjutnya yaitu al-hayal fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Lalu bagaimana hidup di bawah naungan tauhid? Yaitu dengan mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi yang pertama adalah zat atau esensi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, berbeda dengan makhluk lainnya. Tidak ada yang setara dengannya. Yang kedua yaitu sifat dan asma-asma Allah. Dan yang tiga adalah afal atau perbuatan. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki perbuatan yang sangat sempurna, yaitu mulai dari penciptaan langit, bumi, manusia, jin, surga, neraka, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam tauhid. Sebelumnya, saya sudah menyebutkan dua macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah. Dan selanjutnya, adapun tauhid asma wa sifat, yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sempurna. Yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah, yakni pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.